Yang kedua apa? Pembagian ilmu tajwid. Pembagian ilmu tajwid. Tajwid itu dibagi menjadi dua bagian. Tajwid dibagi menjadi dua bagian. Apa saja? Ada 2 poin ya. Satu, tajwid amali. Kedua, tajwid ilmi. Tajwid amali ialah kita membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah lewat perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, sampai kepada kita semuanya. Ya, tajwid amali atau istilahnya tajwid riwayat, secara riwayat. Adapun tajwid ilmi ialah kita mengetahui kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Satu, tajwid amali ialah kita membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama sampai kepada kita. Kemudian tajwid ilmi ialah kita mengetahui hukum-hukum atau kita mengetahui kaidah-kaidah dan hukum-hukum bacaan Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri. Kalau tajwid amali itu sifatnya riwayat. Kalau tajwid ilmi itu sifatnya adalah penelitian. Kenapa kita membutuhkan tajwid ilmi? Kita mengetahui kaidah-kaidah dan hukum-hukum. Alasannya apa, Bu? Ada yang tahu alasannya? Ada sejarahnya. Karena dulu itu Al-Quran turun tanpa titik dan baris. Tidak ada harokatnya, tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Titik tanda huruf nggak ada, titik tanda harokatnya pun tidak ada. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi para sahabat. Kenapa? Karena mereka fasih dalam bahasa Arab. Tapi sejak Islam tersebar luas ke bangsa-bangsa selain Arab, maka muncullah kesulitan-kesulitan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka pada masa Khalifah Muawiyah ada seorang ulama yang beliau bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah murid dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengambil inisiatif untuk memberikan tanda titik untuk tanda baca. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali beliau mengambil inisiatif untuk memberikan tanda titik untuk tanda baca. Sambil contoh. Kalau ada kalimat seperti ini, itu bacaannya apa? Ya? Ini bacaannya apa nih? Ini tulisan A. Ini ibarat dulu Al-Quran itu turunnya nggak ada titik, nggak ada baris, nggak ada tanda apapun. Sedangkan Al-Quran dulu tulisannya nggak seperti itu. Ada yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini dimudahkan. Ada yang bisa baca? Dulu tulisan Arab Al-Quran turunnya tanpa titik, tanpa baris. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mengambil inisiatif untuk memberikan tanda titik untuk tanda baca. Apa yang diberikan oleh beliau? Tanda titik di atas untuk tanda fathah, tanda titik di bawah untuk tanda kasrah, kemudian tanda titik di kiri atas untuk tanda dhammah, dan 2
2 titik untuk tanda tanwin. Sehingga apabila kita terapkan bacaannya apa? Kan nggak ada titik gitu. Kira-kira. Ini baru seberapa? Kalau dalam Al-Quran kalau sudah jumlahnya banyak, kira-kira bisa baca nggak? Nggak ada. Ini baru tanda baca. Belum ada titik untuk tanda huruf. Belum ada titik untuk tanda huruf. Kapan munculnya tanda titik untuk huruf? Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Beliau memberikan inisiatif untuk memberikan titik untuk tanda huruf. Titik ya, titik untuk tanda huruf. Contoh misalnya ini. Nah. Titik harokat siapa yang memberikan? Abul Aswad Ad-Du'ali. Titik huruf siapa yang memberikan? Abdul Malik bin Marwan, Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Ini baru sedikit ya. Al-Quran banyak kalau ditulis panjang. Kira-kira sudah bisa membaca atau masih ada kesulitan di dalam membacanya? Masih ada kesulitan dikarenakan apa? Terlalu banyak titik, sehingga lama-kelamaan titik itu hampir serupa. Titik huruf dengan titik harokat itu terlihat menjadi sama. Maka ada seorang ulama besar, yakni beliau bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Faraghidi. Imam Khalil bin Ahmad Al-Faraghidi, beliau mengambil inisiatif untuk merubah atau mengganti tanda titik atau untuk tanda bacanya, ya. Beliau mengambil inisiatif merubah tanda titik untuk tanda baca. Dirubah sama beliau. Dengan apa? Dengan apa? Ini inisiatif dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Faraghidi. Dengan alif kecil miring untuk tanda fathah. Alif kecil miring untuk tanda fathah. Kemudian ya kecil. Ya kecil untuk tanda apa? Kasrah. Kemudian beliau mengambil waw kecil untuk tanda apa? Dhammah. Untuk tanda dhammah. Kemudian kepala huruf shin untuk tanda tasydid. Kepala huruf ha untuk tanda sukun. Dan kepala huruf ain untuk tanda hamzah. Nah, itu ya. Kemudian sama Imam Khalil bin Ahmad Al-Faraghidi dipotong dan disempurnakan sehingga terbentuklah seperti apa yang kita pelajari saat ini. Fathah, kasrah, dhammah, tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, kemudian tasydid, sukun, hamzah. Ya, sudah sempurna. Jadi proses kita bisa membaca Al-Quran selama ini atas perjuangan para ulama-ulama terdahulu kita yang memikirkan kita semuanya. Agar apa? Agar kita selamat. Agar kita selamat. Maka tadi dikatakan bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang sangat spesialis. Kenapa? Prosesnya luar biasa. Perjalanannya sangat panjang sekali sampai akhirnya terbentuk harokat seperti ini dan kita bisa mengenal bahwa ini fathah, ini kasrah, ini dhammah, ini fathatain, ini kasratain, ini dhammatain, ini tanda tasydid, ini sukun, ini hamzah.
Ini perlu, ini dengan perjuangan yang sangat panjang sekali. Ya, itu sejarah singkatnya ya. Kenapa kok kita harus mempelajari tajwid secara ilmi atau dirayah? Karena memang dahulu itu Al-Quran turun tak ada titik dan baris. Maka kita butuh mempelajarinya agar sudah dipikirkan ulama dulu supaya kita itu lidahnya tidak kesleo. Maka sekarang ini kita harus mempelajarinya. Supaya apa? Supaya bacaan Quran itu kita sempurna dan bersambung kepada guru-guru kita semuanya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua.